أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Idh yaqulu alingo sapa siramu Muhammad. Idh yaqulu ing mangsane ngucap sabal munafiquna wong munafik. Walladzina lam akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem ati-atine alladzi maradun uta ana penyakite. Dhaifu iktiqadin atau dhaifu iktiqadin tegese lemah iktiqad. Gharra haula'i ayil muslimina dinuhum il kharaju ma killatihim ya yuqatiluna al jami'al kasira tawahuman annahum yunsaruna bisababihi. Qala ta'ala il kharaju ma'akilatihim mimaka idlam yahduru kebujuk haulai ing wong-wong mukmin wong-wong muslim ayil muslimina tegese ing wong-wong muslim apa dinuhum agamane wong muslim il kharaju ing dalem mangsane padha metu sapa wong-wong muslim ma'akilatihim ing dalem satene setitike kaum muslimin yuqatiluna kale padha perang sapa kaum muslimin al jam'a merangi ing golongan al kasira kang akeh tawahuman krana nyono atau salat cipta annahum ing penustune alladzina annahum intum alladzina fi qulubi maradun iku yunsaruna iku den menangaken kabeh bisa babihi lawan iki tingkah tawahuman ing ya dadi maf'ul bih tawahuman ing salah cipta dadi maf'ul bih lafal
li khuruji id kharaju ing dalem mangsane padha metu sapa kaum muslimin tawahuman apike ya dadi maf'ul ajla ya krana ana tawahuman krana gawe salah cipta atau krana nyono anahum ing temen setuhune kaum muslimin iku yunsaruna iku den tulungi kabeh sapa kaum muslimin bisa babi kelan sebabe agamane kaum muslimin. Ingat oleh engkau Muhammad ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit hati itu berkata, orang-orang muslim itu terpedaya, tertipu oleh ideologi atau doktrinnya mereka sendiri. Coba lihat, mereka keluar untuk berperang sedangkan jumlahnya sedikit dan mereka berperang melawan golongan yang banyak karena menyangka bahwa dia akan dibantu atau ditolong dengan adanya ideologi Islam ini. Itu ucapannya orang-orang wong munafik dan orang-orang yang lemah keimanannya. Ini adalah orang-orang Arab atau orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang tidak ikut sebenarnya. Tidak ikut dalam terjadinya perang Badar. Karena mereka itu masih ada menetap di Mekah. Hanya cuma Abdullah bin Ubay yang ikut mereka. Jadi orang-orang munafik itu tidak melihat bagaimana gagah beraninya orang-orang muslim melawan orang-orang kafir dengan jumlah yang sebegitu besar. Kemudian orang-orang munafik yang pengecut tetap di rumahnya. Lihat itu, orang-orang tertipu, bujuk tertipu daya dengan ideologi mereka. Lihat, mereka keluar dengan persenjataan yang minim, tapi tetap mereka berperang melawan persenjataan yang lengkap juga. Jumlah yang banyak dan menyangka bahwa mereka akan dibantu dengan ideologi itu. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala fi jawabim dalam jawabi wong-wong kafir, wong munafik. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Utai sapa wong lamun tawakal iku tawakal sapa man 'ala Allah ing atas Allah. Ayu sakuken gawe kumandel apa bi Allah. Yahlib mongko ngalahaken sapa Allah atau watako ke kumandel itu percaya yasiku bihi ngono yasiku tegese tawakal sapa yasiku tawakal sapa man bi kelan Allah yahlibu mongko menang sapa man barang siapa tawakal menyerahkan diri kepada Allah total percaya bahwa ini semuanya Allah yang akan memberi jalan keluar, maka dia akan menang. Fa innallaha mongko temune Allah iku azizun iku zat sing menang ghalibun tegese zat sing menang ala amri ngatasé perkara Allah. Hakimun tur wicaksana pisan ing dalam kegawean Allah. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka sejatinya Allah adalah zat yang menang dan bijaksana. Ini juga menjadi pelajaran bahwa hidup yang enak, apapun keinginan, itu tidak akan bisa wujud apabila tidak ada keikhlasan, tidak ada pelepasan. Semisal keinginan seseorang atau doa itu ibaratnya memanah. Kamu memanah dan mempunyai target yang akan dipanah. Tidak mungkin secara logika panah itu akan melasat pada sasaran ketika kamu selalu memegangnya. Tidak ada lain kecuali harus melepaskan. Dan disinilah potensi pelepasan, letting go, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Kamu mempunyai keinginan beli motor. Sudah berapa tahun kamu itu menginginkan motor? Tetap saja hanya cuma ingin dan ingin dan ingin.
Enggak, saya sudah ikhtiar, saya sudah bekerja melaksanakan ini. Nah, mana bukti? Karena selama ini kamu tetap memegang, ibaratnya anak panah itu kamu tarik, kemudian tepatkan sasarannya yaitu apa? Undian nasibnya itu motor, tapi kamu tetap memegang apa itu panah. 10 tahun, berapa tahun pun tidak akan meluncur apabila kamu pegang. Maka tarik, lepas. Itu intinya. Nah disinilah orang-orang. Orang kebanyakan itu kan melihat realitanya. Seperti ini orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Mungkin jumlah sedikit itu kalah, jumlah yang banyak itu menang. Di sini apa dalam dunia itu ada aturan baku yaitu hukum alam. Hukum alam itu sebenarnya seperti pisau. Kalau dimanfaatkan baik akan menjadi baik. Apabila dimanfaatkan buruk akan buruk. Maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hukum sebab akibat yang Allah tetapkan. Hukum sebab akibat. Kalau orang selalu saja mengedepankan logika, padahal hidup itu jangan selalu mengedepankan logika, tapi belief itu kepercayaan atau keyakinan yang harus kuat. Kamu bekerja keras, mana buktinya kalau kerja keras itu menjadikan kaya raya? Tidak ada. Kalau seandainya kerja keras itu menjadi kaya raya, tentunya banyak orang yang di pinggir jalan kaya raya, karena kalau kerja itu keras. Itu menunjukkan bahwa salah ini. Salah, rumus ini salah. Yang rumus yang paten itu adalah kita minta, kemudian yakin, kemudian serahkan. Banyak cara, resep untuk menciptakan sebuah keajaiban. Iya. Kalau terus mengandalkan otak pikiran kita, hidupnya tidak ajaib. Nabi Musa kalau mengandalkan pikiran banyak yang korban. Yang begitu. Dan Allah itu juga tidak begitu suka dengan orang yang mengandalkan logika. Logika itu di atas pikiran, sedangkan bila keyakinan itu dalam hati. Maka sesuatu yang ada dalam hati itu biarkan di dalam hati. Kalau itu positif, ketika naik ke permukaan menjadi logika akan pecah. Boleh saya terangkan. Misalnya, Mam, kamu katanya ampuh ya? Iya, saya ampuh. Kebal. Kok bisa? Bagaimana caranya? Entahlah, saya nggak tahu. Pokoknya saya ampuh. Ini selama kamu itu terus menanam belief kepercayaan, keampuhan dalam keimanan dalam hati, itu tetap akan menjadi sesuatu keajaiban terus. Tetapi ketika kamu itu diangkat ke permukaan kemudian dilogikakan, itu menjadi pecah piar. Suatu contoh, ketika kamu berpikir, oh iya ya, kenapa kok saya bisa kebal dan lain sebagainya. Ketika kamu bisa menemukan argumentasinya, nanti akan pecah. Demonstrasinya mesti gagal. Lebih sampai lagi, itu harus diendapkan lagi ke alam bawah sadar. Jadi ranah iman tetap ranah iman, artinya belief ini. Logika tetap logika. Jadi seperti itu. Nah sekarang, ketika kamu itu ada keyakinan kok negatif, itu ya juga harus biar nanti pecah, ya harus diangkat ke permukaan. Suatu contoh, bisnis gagal terus, tidak ada bisnis gagal terus di dunia. Bisnis itu ya ada yang gagal, ada yang sukses. Tapi kamu mempunyai keyakinan bahwa bisnis kamu itu gagal. Itu contoh orang-orang yang minder-minder.
Ketika diajak berjuang, diajak bergerak, dia itu takut. Ini menjadi sesuatu ranah di mana kamu menjadi yakin bahwa kamu itu seorang pecundang, orang yang selalu dikalahkan, termarginalkan. Kamu itu harus bagaimana biar nanti itu jangan dekem terus dalam hati, kamu angkat ke permukaan menjadi suatu logika. Ini. Jadi dalam ranah keimanan itu adalah ranah di mana hanya cuma Allah yang akan mengurusi semuanya. Wa man yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim. Maka disebut letting go, penyerahan total hanya cuma kepada Allah. Jadi kalau kamu itu masih mempertanyakan bahwa kan harus ikhtiar, harus itu dari sini, silahkan kamu ikhtiar. Saya contohkan seperti ini. Ketika kamu sudah percaya masuk rumah makan dan memesan dan sudah yakin adanya apa yang kamu pesan di dalam rumah makan itu pasti ada. Karena kamu memandang di pojok rumah makan itu ada orang yang sedang makan apa yang kamu pesan. Kemudian kamu tidak percaya. Apa ya? Benar di sini ada bakso. Gimana? Iya benar. Kok lama ya? Jangan-jangan tidak ada beneran ini. Kan gitu. Lah inilah kemudian kamu tidak sabar, akhirnya kamu juga ngelambar ke dapur rumah makan. Kamu mempunyai gerakan sendiri untuk menciptakan resep masakan yang kamu pesan. Tentunya tidak enak karena kamu mempunyai resep makan bakso sendiri, bukan masakan yang dari rumah makan. Kalau kamu tuh sudah memesan bakso, ya sudah, diamkan saja, nanti kan akan datang sendiri. Jadi kamu tetap beraktivitas sambil menunggu. Maka bagaimana biar kamu itu hidup tidak monoton? Mintalah yang banyak. Karena manusia itu tidak sabar. Paham? Kenapa kamu harus diperintah harus minta banyak kepada Allah? Karena manusia rata-rata tidak sabar dalam menghadapi terwujudnya cita-cita atau keinginan. Dari dulu kamu mintanya apa, Mam? Mintanya satu motor, sudah berapa tahun? 10 tahun, sudah wujud? Belum. Nah itu, akhirnya kamu itu ngedrop down dan galau gara-gara 10 tahun satu keinginan saja belum wujud. Kalau saya itu teorinya mintalah yang banyak karena kita itu tidak sabar menunggu. Coba kamu falsafah, ilustrasinya masuk rumah makan, pesan yang banyak. Kemudian lepaskan saja mekanisme dan yakin bahwa pesanan Anda sedang diproses di dapur rumah makan itu. Kamu enjoy saja. Bermain-main kalau mau, kalau tidak ya paling tidak geraklah atau apapun biar jangan kesan monoton. Nanti ketika saatnya datang pasti akan beruntun sehingga kamu tidak terasa bahwa menunggu itu membosankan. Tidak, kamu aktivitas biasa dengan hal-hal yang bisa menyenangkan, sementara urusan permintaan kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dipesan adalah banyak karena biar nanti kamu itu tetap bisa menjaga kesabaran. Belum habis kamu menikmati permintaan yang baru datang, sudah akan datang lagi permintaan yang kedua. Belum habis permintaan yang kedua datang, kamu sudah didatangkan permintaan yang lain yang datang lagi terus menerus. Ini hidupnya enak. Lihat kamu orang-orang sana, dari dulu hanya cuma 1 atau 2 saja mintanya, akhirnya galau. Kalau saya mintanya banyak, yang kecil, yang besar. Istilah dalam ini hakikat, tidak ada kata besar dan kecil menurut Allah. Kamu sendirilah yang membatasinya. Yang membatasi adalah diri kita. Maka kamu itu latihan, karena yang sebenarnya membatasi adalah diri kita sendiri. Ini tawakal, benar-benar tawakal, penyerahan total kepada Allah, artinya percaya bahwa semuanya itu sudah Allah yang mengatur.
Tapi rata-rata manusia itu mempertanyakan, apa iya ya hanya cuma duduk manis, kemudian letting go, penyerahan total kepada Allah, apa yang saya minta datang sendiri. Bagaimana ya? Kok bisa ya? Kalau kamu terus berpikiran seperti itu, berarti kamu itu tidak ada kepercayaan. Berarti kamu itu tidak ada penyerahan total kepada Allah. Kalau kamu tidak pasrah kepada Allah, berarti sudah tahu bahwa seluruh rumah makan yang disediakan menunya adalah untuk kamu, dan silahkan kamu memesan apapun. Dan percayalah, seluruh apa yang ada dalam menu makanan, rumah makan itu pasti ada dan pasti nikmat. Ini alam semesta bukan hanya cuma sekedar rumah makan. Apapun dalam semesta dari Nabi Adam sekarang dieksplorasi sudah habis-habis. Tidak ada habis-habis. Apa saja ada. Maka mintalah yang sesuka kamu, yang bermanfaat untuk kita, maka untuk diri sendiri, tidak usah kenal ngoyo atau tergesa-gesa. Kalau minta banyak apa enggak serakah ya? Serakah itu adalah menginginkan sesuatu tapi melanggar koridor-koridor kemasyarakatan. Contoh, ingin HP, nggak punya uang, kamu nyerobot, maling namanya, ya. Haknya orang lain, diserobot, itu serakah namanya. Jadi serakah menginginkan sesuatu tapi melanggar koridor-koridor kemasyarakatan. Misalnya memfitnah, menyikut orang lain, menggunting dalam lipatan dan lain sebagainya. Ini ajaran bahwa banyak sesuatu jangan semuanya pakai logika. Jadi logika itu hanya cuma 10%, sementara ranah hati keyakinan itu 90%. Nanti menjadi suatu sinkron 100% pun payah. Karena Allah selalu menunggu kesiapan kita. Bukan berarti Allah itu ada batas, enggak. Allah tidak akan membatasi apa yang kamu minta, tapi kamu sendiri yang kadang-kadang membatasi. Banyak sekali malah seorang itu meminta tetapi menggagalkan sendiri. Ini realitanya. Jadi keajaiban itu pasti ada. Keajaiban tidak akan muncul, tidak akan wujud apabila selalu pakai logika. Amazing, keajaiban itu hanya cuma pakai belief, kepercayaan dan keyakinan, yaitu tawakal, pasrah kepada Allah. Coba latihan pasrah kamu, bisa nggak? Terus pakai kata-kata yang radikal nggak apa-apa. Masa bodoh, emang gue pikirin. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang kurang bagus sebenarnya kan. Bodoh itu kan kurang bagus. Masa bodoh itu kan kurang bagus. Jadi mindset yang tapi ya gimana lagi sih jaganya dengan kata-kata itu, nantinya kita itu bisa sedikit bahwa kita belajar letting go atau pasrah kepada Allah. Ketika tidak ada penolakan, maka dari gini, ketika dalam kesadaran sesuatu yang selalu menggelayut pada pikiran kamu untuk belajar kepasrahan, kamu itu bisa komunikasi dengan diri kamu, nego. Misalnya Umam itu butuh HP, terapinya mudah. Sebenarnya sudah lama saya menginginkan yang namanya HP, mereknya ini. Tapi sampai detik ini kok belum wujud-wujud. Ini pasti ada yang menghalangi. Rumusnya apa? Uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah pasti kasih. Kenapa 10 tahun tidak terkasih, tidak wujud-wujud? Berarti ada yang menghalangi, benar kan? Ada yang menghalangi. Itu seperti di rumah makan itu. Ketika kamu sendiri enjoy, enak, pesanan Anda itu cepat sekali datangnya. Sebenarnya sudah lama itu saya menginginkan sesuatu ini, tapi sampai detik ini belum terwujud. Ini pasti ada yang menghalangi. Nah, yang menghalangi di sinilah orang-orang menamakannya mental block namanya, yaitu mentalitas yang menghalangi kesuksesannya. Mental block ini itu ada dua arah, dari dalam diri kita
dan juga dari orang lain. Kamu teliti dulu. Benar enggak kamu menginginkan itu? Itu contoh, sudah lama sebenarnya saya ingin Pajero, Sport dan lain sebagainya. Sebenarnya ya gimana kamu sendiri yang menghalangi setiap hari saja. Pantas apa enggak ya saya mendapat Pajero, Sport? Terus mempertanyakan, itu mental kamu lah yang menghalangi. Jadi terapinya sudah lama saya menginginkan sesuatu, tapi sampai detik ini kok belum terwujud. Ini pasti ada yang menghalangi. Kalau memang yang menghalangi itu ada dalam diri saya, dan sampai detik ini pun saya tidak tahu apa itu yang menghalanginya, pasti itu ada. Dan saya tidak tahu dari diri saya ini. Mungkin tidak siap mental saya, mungkin belum layak saya, atau belum merasa pantas. Untuk itu detik ini juga saya berniat untuk menghilangkan mentalitas atau energi negatif yang menghalangi wujudnya keinginan yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Detik ini juga saya akan musnahkan atau saya membuang jauh, mengeluarkan dari diri saya sendiri. Itu terapi pertama. Yang kedua nih, tambah itu. Kalau memang yang menghalangi itu dari luar diri saya, detik ini juga aku akan memutus hubungan energi itu yang menghalangi. Kamu itu jangan sampai nggak tahu bahwa kamu setiap malam doa Allahumma Allahumma Allahumma. Ya Allah beri kami kekayaan, ya Allah beri ini. Kemudian apa? Tetangganya bertolak belakang. Ya Allah jangan kamu berikan seorang umam itu kekayaan. Gimana? Kamu yang ngadem ke langit atau tangga kamu yang ngadem ke langit? Urusan doa negatif positif tetap menjadi doa. Inilah berbenturannya. Tetangga kamu itu bisa menjadi penghalang apa yang kamu inginkan. Paham? Jadi kalau kamu tahu bahwa orang di luar diri kamu itu yang menghalangi kesuksesan kamu, menghalangi terwujudnya keinginan kamu sebut. Dengan ini saya niat memutus hubungan energi negatif yang keluar dari si fulan. Dan saya memaafkan dia. Biar jangan membuat karma buruk kepada dia, kamu harus memaafkan. Lebih enak. Ya? Lebih enak. Karena bukannya apa di dunia itu ketika kamu likulidini makin maksudun. Setiap ada kenikmatan pasti dihasudi. Dan ini akan menjadi sesuatu panas. Saling lempar bola api kemarahan. Maka caranya tadi itu. Yang pertama, saya berniat untuk menghilangkan atau mengeluarkan energi negatif yang menghalangi apa yang saya inginkan terwujud. Dan apabila yang menghalangi itu dari luar diri saya berniat untuk memutus hubungan energi negatif dari orang yang mungkin tidak suka dengan saya atau apapun siapapun. Bisa saja mobil yang kamu pesan itu tidak suka kepada kamu, kan bisa saja. Jadi apapun siapapun yang tidak suka itu diputus. Ini seperti hijab, seperti santri hijab. Hijab itu benteng ya, bala tentara. Hijab Nasr, hijab Ghazali itu intinya adalah seperti itu sebenarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang ahli diri kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hizib Nasr kan seperti itu. Bagaimana kamu itu bisa mengamalkan atau merasakan kemanfaatan Hizib Nasr kalau tidak tahu tentang seperti ini? Kamu saja hatinya itu masih kotor sebegitu, membaca Hizib Nasr itu tidak menjadi positif, malah menjadi negatif. Sama dengan Al-Quran itu suci, bersih, tapi wadahnya negatif, wadahnya najis, maka akhirnya menjadi najis. Al-Quran diturunkan kepada orang kafir, dibaca orang kafir, bukan menjadi sadar, malah jadi mutanajis, malah menjadi bahaya. Itu sama seperti itu. Wiridan pun sama. Maka paling enak saya ngajari terapi lah. Untuk kalau sudah seperti sudah nyaman, silakan kamu wiridan apapun. Karena nanti rumusnya sama. Itu terapinya seperti itu dalam kesadaran loh, Mam. Kalau kamu tidak sanggup mengakui bahwa saya seorang
laki-laki yang ganteng, kaya raya, sukses. Kalau kamu tidak berani mengaku itu, kamu bicara dengan diri kamu dengan kesadaran penuh. Sebenarnya saya sudah lama menginginkan ini, tapi sampai hari ini kok belum wujud-wujud. Berarti ini ada yang menghalangi. Rumusnya tadi apa? Kita minta, Allah mewujudkan. Tugas kita hanya cuma minta, tugas Allah mewujudkan. Ya sudah. Kalau memang tidak ada ruang dan waktu, langsung kun fayakun. Tapi rahmat Allah ada jeda, ada ruang dan waktu. Ternyata waktunya lama, doanya itu sudah 10 tahun yang lalu. Berarti di mana iki JNE-nya? Saya sudah pesan kok lama sekali. Dan mubang-mubang. Nah ini pasti ada yang menghalangi. Yang menghalangi mungkin diri kamu belum siap. Minta mobil berarti kamu harus siap-siap garansi, ya kan gitu. Itu contohnya. Jadi apapun kalau bisa wujud karena kamu sudah siap menerimanya. Kalau belum wujud berarti kamu belum siap. Kalau memang kamu belum sudah siap, benar-benar siap, sudah tidak ada yang menghalanginya, pasti dari orang lain, terutama orang tua kamu, ibu kamu. Ibu itu juga mental block yang paling tebal, paham? Gak usah lah bisnis mama. Lihat itu orang. Enak setiap dino orang Mbak Putri itu mentalitas bloknya Mbak Putri terus-terusan. Tapi saya terus menampiknya. Alas, nggak usah dipikirkan. Nah orang ngerti iki mesti manut aring wong tua jarene kan. Padahal itu mental blok. Kalau kamu itu manut dengan mental blok seperti itu, kapan kamu itu bisa berjalan? Mamamu soro usah, mam. Bisnis kan delok kabeh rugi. Mending tuh ngene. Nah aku rak belief keyakinan di sini. Ternyata saya menang. Dulu yang mental block ini luar biasa banyak. Saya menciptakan media di sini itu fitnah luar biasa. Saya hanya cuma mempunyai keyakinan. Tapi kenapa lama? Karena mental block dari luar diri saya itu banyak luar biasa. Dari luar itu dari mungsu-mungsu yang tidak senang saya. Sampai Mbak Putri itu saja menjadi korban atas fitnah-fitnah. Akhirnya rumah itu kan diserahkan gue rebutan. Nah, aku baik. Dilihat masuk pindah hari ke pura. Kaya mungkin sopo sing garep pindah. Siapa yang akan pindah ke sini? Aku sekarang ngomong, mana itu orang yang dulu memfitnah, yang dulu ngomong ini, ngomong itu. Itu nonsense semuanya. Ngomong kosong semuanya. Tuh. Jadi saya bukan berarti ngelabrak tapi memutus mentalitas ini yang menghalangi. Itu saya terus dampingi Mbak Putri untuk biar jangan terkontaminasi orang-orang yang tidak suka. Paham itu? Biasanya seperti itu, Mam. Ketika kamu ingin bergerak, keluarganya pasti sibuk ngalang-alangi. Itu akhirnya juga pending. Benarnya itu sudah dipondasi. Karena uang sudah diberikan, tapi ternyata ada mental block. Akhirnya sawal, besok sawal baru bangun. Itu jadi amati mental block dari di luar kamu. Lah sekarang urusi saja mentalitas yang ngeblok, yang ngalangi pada diri kamu. Siji minder, loro nggak pede, telu kurang percaya diri, papat nggak confident. Sama-sama ya. Nah, sama-sama. Pokoknya itu kamu itu salurkan. Minderan nang ngarep mik bener deh. Kemudian bagaimana kamu itu bisa sana mau mik rasanya kan nelen ya nelen deh demam podium dan lain sebagainya. Ya itu mental. Caranya itu ketika kamu tidak tahu mentalitas yang ngeblok pada dalam diri kita secara pasti, itu kamu bilang, saya berniat apapun, sifat apapun yang ada dalam diri saya yang menghalang-halangi saya melangkah untuk maju, untuk sukses, saya keluarkan dari diri saya. Kembali kepada Allah, asal Allah menciptakan, minder-minder keluar sama diri saya, biar jangan kembali lagi. Silahkan nyuruh tangga-tangganya saja minder.
Jadi minder itu makhluk, tapi kamu kesurupan, akhirnya tidak bisa keluarkan itu. Itu minder, nggak confident, kemudian banyak sekali sifat-sifat iri, dengki, itu adalah sifat blok, sifat yang menghalangi langkah kita untuk maju. Ini menerangkan peperangan. Kamu itu sebenarnya kalau di sini itu kayak perang temenannya. Sama tetangga itu intip-intip aja. Terus bangun apa lagi? Oh, masa saya kalah. Hidup itu bukan kok kejar-kejaran atau balapan. Hidup itu menikmati proses. Terima kasih. Itu kebanyakan orang itu kalau hidup itu kok ngejak balapan ya, Mam. Delok itu. Kamu itu belum merasakan hidup seperti ini. Kalau sudah rumah tangga, panas. Bangun ini, tangganya ini, koyok-koyok dijak balapan. Kalau saya enggak, saya mempunyai blueprint sendiri. Ibaratnya membangun rumah, saya sudah gambar rumahnya, saya desain rumahnya. Kalau kehidupan saya sudah desain semuanya dari awal. Kemudian kadang-kadang mental block itu ternyata lama belum wujud-wujud karena Allah secara cerita gini seperti ilustrasi. Kamu benar bangun itu tidak ingin berubah lagi. Jadi Allah itu sangat pemurah. Intinya mengarahkan yang terbaik. Lebih bijaksana, benar mintanya ini, nggak ganti lagi. Ini selalu mempertanyakan kesiapan kamu untuk menerima apa yang kamu minta. Ingat, tugas kita hanya cuma minta, tugas Allah itu hanya cuma wujudkan. Jadi jangan sekali kamu mempunyai alasan bahwa Allah nggak sayang, saya sudah minta belum wujud-wujud. Bukan begitu, kamu saja yang belum yakin, kamu saja yang belum siap, kamu saja banyak penghalangnya. Kalau memang benar kamu siap, kamu sudah yakin, berarti ada lingkungannya. Minta satu saja itu kamu harus dituntut untuk minta banyak hal lagi. Minta mobil, kemudian tuntut, kamu harus minta uang untuk beli bensin, kamu itu harus minta uang untuk gaji supir. Supir saya kan tidak digaji, ya Pak ya. Makanya saya lewat gitu juga. Gitu. Jadi minta satu hal itu akan dituntut oleh Allah untuk minta yang lain. Kamu harus peka itu. Jadi minta HP, kamu harus minta uang banyak. Kalau tidak minta uang banyak, kamu harus minta pulsa gratis. Betul kan? Nggak punya HP kalau tidak punya pulsa ya nggak bisa ya bro. Ini ya. Makanya kalau punya HP, kamu harus minta uang. Kemudian kalau tidak minta uang, kamu minta pulsa gratis, wifi gratis, kan gitu. Terus apa lagi? Banyak lah. Pokoknya ini. Jadi ajaran dari yang namanya perang Badar itu adalah keajaiban. Keajaiban itu jangan sampai menggunakan logika, tapi menggunakan rasa, menggunakan hati, keimanan. Jadi itu waman yatawakkal 'ala Allah. Letting go, tawakal kepada Allah total. Jadi ketika kamu ada saja itu gerak, berarti tidak lepas. Ketika kamu ada bantahan saja, maaf masa iya ya, kan harus pakai ini, harus pakai itu kan gitu, harus pakai ikhtiar atau lantar dan sebagainya. Silakan kamu ikuti saja, mutar-mutar tidak karu-karuan. Pokoknya kalau total saja, lepas. Paling mudah itu adalah lepas dan kita tunggu. Karena kita itu tidak sabaran minta yang banyak. Jangan satu saja, Mam. Minta kecil, besar, banyak. Minta lepas saja, masa bodoh. Kalau saya itu minta banyak, lepas. Setiap hari juga ada kenikmatan yang datang. Kenikmatan. Itu caranya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru. Kayak sudah habis ini ceritanya perang Badar. Jadi keajaiban ya, perang Badar itu adalah keajaiban. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.